Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di PR Fisya Channel bersama Ayu di sini. Jadi hari ini aku mau bahas apa-apa saja penyakit-penyakit yang bisa dibantu meringankannya dengan fisioterapi. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ke channel aku, tekan tombol merah di bawah. Jangan lupa like video ini dan juga share ke seluruh media sosial kalian supaya video ini juga bisa bermanfaat buat semuanya yang udah nonton, oke? Nah, jangan berlama-lama lagi, kita lanjut aja langsung ke videonya. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak banget penyakit yang bisa ditangani oleh fisioterapi. Nah, di sini aku bakalan bahas kira-kira apa sih penyakit yang sering aku temui pada saat aku menjalankan tugas sebagai seorang fisioterapis. Nah, pertama yaitu nyeri pada sendi lutut. Nah, pada orang tua biasanya itu ada pengapuran di sendi lututnya, biasa juga disebut dengan OA genu. Nah, salah satu ciri-cirinya itu ada nyeri pada lutut, terus kalau jalan udah susah banget, ditekuk sakit, susah lagi ngelurusin dari duduk ke berdiri itu rasa susah. Nah, itu butuh banget untuk di fisioterapi. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah. Ini juga banyak banget dari orang tua, nggak dari orang tua, dari remaja sampai orang tua. Ini banyak banget yang mengalami nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang atau LBP. Nah, nanti di fisioterapi kita bisa periksa ini sebenarnya karena pengapuran kah, karena ada pergeseran kah di tulang belakangnya, atau karena emang kurva dari tulang belakangnya. Pokoknya ini banyak banget deh macam-macam dari nyeri punggung bawah ini atau nyeri pinggang. Jadi nanti di fisioterapi kita bakalan treatment sesuai dengan keluhan pasiennya, oke? Mulai dari saraf terjepit atau sakit pinggang biasa atau karena skoliosis atau kifosis, begitu nanti kita periksa dulu, baru deh kita kasih treatment yang terbaik, oke? Nah, kasus selanjutnya yang ketiga yaitu nyeri pada bahu. Misalkan nih teman-teman atau misalnya punya saudara atau keluarganya sendiri yang mengalami udah susah nih untuk ngangkat bahunya, udah nggak sanggup lagi, bisa jadi segini aja itu udah sakit. Nah, itu butuh banget untuk di fisioterapi, oke? Kasus selanjutnya yaitu cervical syndrome, yaitu ada ketegangan pada otot-otot pundak dan lehernya. Nah, itu juga butuh di fisioterapi. Karena apa? Mungkin awalnya teman-teman ngerasa itu udah capek-capek biasa aja, tapi lama-kelamaan itu bakalan kaku dan itu mengganggu banget. Oke, jangan lupa fisioterapi kalau teman-teman mengalami hal yang demikian. Oke, untuk kasus yang selanjutnya yaitu hemiparese. Hemiparese ini adalah sebuah kondisi di mana lemah sebelah anggota gerak tubuh. Nah, hal ini biasanya dialami oleh orang-orang yang setelah terkena serangan stroke, mau itu stroke hemoragik ataupun stroke non hemoragik. Nah, untuk pasien post stroke ini sangat-sangat membutuhkan fisioterapi karena di sini pasien sangat butuh untuk diajarkan lagi bagaimana caranya miring, bagaimana caranya duduk, bagaimana caranya untuk duduk ke berdiri, berdiri ke berjalan gitu. Itu sangat-sangat penting sekali untuk fisioterapi untuk pasien setelah terkena serangan stroke. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya yaitu pasien pasca operasi bedah tulang. Nah, ini sih nanti bakalan aku bahas tersendiri di video selanjutnya. Kenapa sih pasien patah tulang itu setelah dipasang pen, dipasang wire atau gips itu juga butuh di fisioterapi. Nah, contohnya nih ada pasien setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, itu misalnya tulang betisnya patah. Nah, setelah dioperasi dikasih pen itu sangat membutuhkan fisioterapi, oke? Kira-kira apa lagi ya? Kita move ke kasus anak. Nah, kasus anak yang sangat sering kita temui sebagai seorang fisioterapis pada waktu di lapangan itu adalah delay development atau keterlambatan perkembangan dari anak. Misalnya nih, anak udah umur 6 bulan tapi masih belum juga bisa menelungkup. Ketika anak mengalami keterlambatan perkembangan, itu bisa dengan fisioterapi untuk menstimulasi lagi gimana si anak ini bisa berkembang sesuai dengan usianya gitu ya. Nah, next lanjut ke kasus anak selanjutnya adalah cerebral palsy.
Nah, teman-teman bisa baca nanti apa itu cerebral palsy, tapi efeknya adalah bukan hanya saja keterlambatan tumbuh kembang, tapi hampir sama kayak stroke tadi, ada yang lemah sebelah badannya, bahkan ada tangannya aja atau kakinya aja diplegia atau paraplegia. Itu sangat-sangat membutuhkan fisioterapi. Nah, kasus selanjutnya pada anak yaitu kasus-kasus Down syndrome. Pada anak-anak Down syndrome itu biasanya tonus ototnya rendah, artinya anak-anak tersebut mengalami kelemahan pada otot-ototnya. Nah, fisioterapi di sini dapat membantu bagaimana anak-anak Down syndrome ini bisa berkembang juga sesuai dengan usia mereka. Nah, untuk kasus selanjutnya ini cukup umum sih terjadi di masyarakat kita, yaitu pada anak-anak yang susah untuk mengeluarkan dahak ketika mengalami batuk berdahak, itu bisa di fisioterapi. Nah, kita juga punya beberapa teknik untuk mengeluarkan dahak secara manual untuk anak-anaknya. Oke, kita lanjut ke kasus-kasus yang sering aku temui berikutnya. Ini tuh yang termasuk lumayan banyak juga, yaitu kasus nyeri pada jari-jari tangan, bisa itu di ibu jarinya, bisa itu di 3 jari ini, ada jari tengah, manis, sama kelingking. Nah, itu kadang ada nyeri menjalar juga, itu namanya ada yang CTS, ada yang de Quervain syndrome, sama trigger finger. Nah, kalau teman-teman di rumah mengalami hal yang demikian, misalnya jarinya kaku atau ada nyeri menjalar, itu bisa di fisioterapi, oke? Kasus selanjutnya, nah ini juga cukup umum juga, semuanya umum iyalah. Kasus yang sering juga aku temui adalah nyeri pada telapak kaki. Kita nyebutnya di sini plantar fasciitis atau calcaneospor. Nah, itu biasanya umumnya terjadi pada teman-teman yang sering menggunakan high heels atau berdiri lama. Nah, kadang juga dari bawaannya karena flat foot itu bisa terjadi plantar fasciitis. Nah, kalau terjadi hal seperti itu bisa ke fisioterapi. Oke. Oh iya teman-teman, ini ada satu kasus lagi yang sekarang lumayan sering banget aku temuin, yaitu Bell's palsy atau bibir mencong sebelah. Nah, ini nih beda banget sama stroke, tapi bisa jadi salah satu tanda stroke juga. Nanti kita bakal bahas juga apa sih bedanya Bell's palsy dengan stroke gitu. Oke, jangan lupa datang ke fisioterapi. Oke, kita lanjut kepada kasus yang berikutnya. Ini yang lagi hits banget nih. Nah, fisioterapi pada kasus-kasus olahraga. Nah, kira-kira apa aja sih cedera olahraga yang bisa di fisioterapi? Yang paling utama, yang paling ngetren banget nih, yaitu kasus pada cedera lutut, ACL, ada PCL, ada LCL, ada cedera meniskus. Jika teman-teman mengalami cedera demikian, teman-teman bisa untuk datang ke fisioterapi ya. Untuk kasus selanjutnya yaitu cedera pada ankle atau pergelangan kaki. Nah, itu juga bisa di fisioterapi. Untuk kasus-kasus lainnya nanti kita bahas di video-video aku selanjutnya. Mudah-mudahan aku bisa segera bikin ya, semangat bikin videonya. Jangan lupa subscribe biar aku semangat. Nah, untuk kasus olahraga lainnya yaitu banyak deh pokoknya cedera-cedera lain. Pokoknya yang menyebabkan terhambatnya fungsi dan gerak tubuh manusia. Nah, itu semua kasus bisa di fisioterapi. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu aja nih aku bahas penyakit-penyakit apa saja yang bisa di fisioterapi. Sebenarnya ada banyak lagi sih, cuman untuk kasus-kasus yang umum itu adalah kasus yang aku sebut-sebutin tadi. Nah, kalau misalkan teman-teman mengalami hal yang demikian atau keluarga bahkan orang tua teman-teman mengalami hal demikian, jangan ragu lagi untuk datang ke fisioterapi terdekat supaya fisioterapi bisa membantu keluarga teman-teman untuk bisa bergerak maksimal lagi gitu ya, untuk bisa nih melaksanakan aktivitas maksimal lagi, nggak terhambat lagi karena nyerinya atau karena kekakuan sendinya atau karena kelemahan ototnya gitu ya. Intinya fisioterapi adalah sebuah pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada seseorang yang mengalami gangguan gerak dan fungsi gerak tubuhnya. Jadi apabila sudah terjadi nih masalah gerak dan fungsi tubuh, kayak contoh misalnya tangan udah kaku, nggak bisa genggam, itu udah butuh fisioterapi. Siku udah nggak bisa ditekuk, itu udah butuh fisioterapi. Tangan nggak bisa angkat di atas, itu udah butuh fisioterapi. Sholat nggak bisa duduk berdiri, hanya bisa duduk di kursi, itu udah sangat butuh fisioterapi ya teman-teman. Nah, aku harap video ini bisa membuka wawasan kita semua betapa pentingnya fisioterapi di zaman sekarang ini ya. Oh iya, mumpung lagi pandemi, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, bantu kami tenaga medis walaupun
baik itu yang sedang jadi garda terdepan yang khusus untuk menangani kasus COVID, maupun kita di sini sebagai seorang fisioterapi yang tidak menjaga kasus COVID, tapi kita ketemu dengan orang banyak. Kami mohon banget untuk terapkan protokol kesehatan biar nggak jadi carrier. Oke, tetap pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan. Oke, hidup sehat pokoknya. Nah, segitu dulu aja video aku kali ini. Jangan lupa di like video ini, kemudian di share supaya kita semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol merah di bawah supaya aku makin semangat bikin videonya dan makin sering upload. Dan juga kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan sekitar sakit teman-teman ini bisa di fisioterapi atau enggak, silahkan komen di bawah atau DM aku di itspwr94 atau @pwrphysio. Oke? See you on my next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.